Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kanci-kanciku GLE, jadi aku Okta Kirana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Radifata Palembang dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi di SIGA itu aku untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengaku Ibunda Profesor Dr. Zuhdia MAG. Nah, Ika mengenali aku lagi ada di Cagar Budaya Kampung Bumi Ayu yang ada di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kawasan Percandaian Bumi Ayu itu merupakan salah satu cagar budaya yang berasal dari masa klasik. Di mana kawasan Percandaian Bumi Ayu itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Menteri Budaya dan Pariwisata, sehingga keberadaannya telah dilindungi oleh undang-undang. Percandaian Bumi Ayu merupakan karya arsitektur yang baji akan ornamen indah, terus memiliki cita rasa estetika tinggi, mengandung filosofi luhur, dan yang dibangun dengan teknologi yang maju pada zamannya dulu. Bangunan-bangunan sampai mengari itu masih menjadi bukti betapa agungnya peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Sungai Lematang. Sungai Lematang merupakan anak sungai Musi yang menghubungkan kota Palembang sampai ke dataran tinggi Kusema. Di mana pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Lematang itu menjadi jalur pelayaran antara Sriwijaya dengan daerah-daerah pedalaman. Bumi Ayu yang terletak di tepi Sungai Lematang menjadi salah satu daerah penyangga perekonomian di masa itu. Di Sigaklah terdapat sebuah kawasan yang dianggap sakral di masa dulu. Ikalah kawasan Percandian Bumi Ayu. Kawasan Percandian itu lama diteliti oleh para peneliti, baik peneliti asing maupun peneliti di dalam negeri. Yang pertama kali diteliti oleh Ivy Tombring di tahun 1864, di mana Ivy Tombring meneliti di daerah khusus, yaitu di daerah Lematang Ulu dan di Lematang Ilir. Ivy Tombring menemukan arca-arca seperti arca terakota dengan salah satu arca Nandi. Dan di daerah Lematang Ilir dia juga menemukan struktur bata candi. Kemudian di tahun 1904 Ajakner kembali melakukan penelitian di daerah Lematang juga, dan dia menemukan struktur bata candi di daerah Lematang. Kemudian lagi di tahun 1930 kembali FDK Bos, di mana itu melakukan kegiatan penelitian di Sike, dan dia menemukan antefik Malugana dan bata candi di daerah Tanah Abang Ika. Kemudian selanjutnya lagi di tahun 1936 FM Snitger itu kembali melakukan penelitian di Sike. Dia menemukan 3 reruntuhan bate di daerah Tanah Abang Ika. Selain dari 3 reruntuhan bate itu, dia juga menemukan arca-arca seperti arca siwa, terus 2 buah kepala kala, dan fragmen arca singa.
Kemudian selanjutnya penelitian dilakukan di daerah Ika, yaitu dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang bekerjasama dengan Museum Universitas Pennsylvania. Dilanjutkan lagi di tahun 1991 itu dilakukan penelitian oleh Pusat Penelitian Arkenas yang bekerjasama dengan IFIO untuk melakukan penelitian di kawasan Percandaan Bumi Ayu Ika. Tahun sekitar 91-92 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu juga melakukan penelitian lagi di kawasan Candi Bumi Ayu Ika dan membuka beberapa gundukan yang ada di situ dan hasilnya itu menemukan struktur batu candi yang dinamakan dengan Candi 1 sampai dengan Candi 11. Dari hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Ika menunjukkan bahwa candi yang diindikasikan sebagai bangunan itu adalah kompleks Candi 1, 2, dan 3. Sedangkan candi-candi yang lainnya itu masih dalam tahap penelitian dan masih diindikasikan sebagai bangunan rohpan. Kemudian lagi Balai Arkeologi melakukan penelitian lagi di tahun sekitar 2000-an, khususnya itu melakukan penelitian analisis di Candi 3. Nah, oke, jadi Ika aku mengari lagi ada di kawasan Cagar Budaya Candi 3 Bumi Ayu. Di mana Cagar Budaya Candi 3 Bumi Ayu Ika itu memiliki latar belakang agama Hindu Tentrayana. Hal Ika tuh dibuktikan dengan adanya ditemukan arca-arca tantri. Di mana arca-arca tantri itu seperti arca Siwa Bairawa, terus arca Lebih Bairawi, dan arca-arca lainnya yang menggambarkan aliran tantris. Nah, daripada kita nunggu lama-lama, kita langsung cek baik lokasi yang ada di belakang kita itu Candi 3 Bumi Ayu. Ayo sekarang kita langsung cek ke belakang. Jadi Ika lah yang dinamakan dengan Candi 3 Bumi Ayu. Maca mengekalik gedewe di situ, ini bentuk batinnya, terus ada ukuran apa dan bentuk dadanya. Nah, jadi candi ketiga Ika itu merupakan candi yang paling tinggi di antara candi-candi yang lainnya yang ada di kawasan Candi Bumi Ayu. Itu candi Ika tuh yang lebih unik lagi memiliki dana segi 8, sedangkan candi-candi yang lainnya itu berdana segi buju sangkar, terus persegi panjang, sehingga candi Ika tuh dianggap khusus dan dianggap unik. Dan diperkirakan mungkin dulu tuh pernah diletakkan sesuatu hal, mungkin baik apa lingga, apa sesuatu hal yang lainnya, sehingga candi Ika lah yang paling unik di antara candi-candi yang ada di kawasan Bumi Ayu Ika. Candi 3 Bumi Ayu itu ditemukan arca Bairawi. Arca Bairawi Kak menunjukkan bahwa pada masa itu tuh memeluk agama Hindu Tentrayana yang melakukan pemujaan kepada Dewi Bairawi. Arca Ika digambarkan dengan untaian tengkorak yang ada di bagian dadanya. Nah, di sini yang lebih menarik lagi bahwa arca-arca Tentrayana itu berhiasan tengkorak dan digambarkan dengan raut muka yang menyeramkan. Seperti yang kita klik Ika itu pada arca Dua Lapara di sike di mana arca Ika digambarkan dengan mata yang kejelo dengan mulut yang terbuka dan memiliki rahang dan hiasan tengkorak yang ada di pojok kepala. Ika adalah arca Dua Lapara
yaitu di Candi Tiga Bumi Ayu yang berfungsi sebagai penjaga candi dan juga sebagai penolak bala daripada candi ketiga. Yang menarik lagi bahwa arca-arca dari Candi Tiga Bumi Ayu ika yang kita temukan dan kita klik di sini ika adalah arca yang unik yang tidak bisa kita temukan di pencarian lain, itu arca singa. Nah, ika adalah arca singa. Dimana arca singa ika itu digambarkan dalam posisi tegak yang memiliki mata yang melotot, mulut yang terbuka, dan di sebelah tangan kanannya itu megang ulo atau lagi nyekam ulo, dan di bawah badannya itu terdapat ada kure-kure dengan posisi kepala itu keluar dari tempurungnya. Arca singa ika itu umumnya diletakkan di pintu gerbang candi yang melambangkan sebagai arca penjaga binatang yang kuat, terus sebagai raja hutan yang perkasa dan yang pacak mengalahkan ulah dan binatang yang ditakuti di dalam hutan. Umumnya orang banyak beranggapan bahwa bangunan candi di kawasan Percarian Bumi Ayu ika itu terbuat dari bahan tanah liat, tetapi berdasarkan hasil penelitian Balai Arkeologi tahun 2018 bahwa material daripada batas Candi Tiga itu terbuat dari material rhyolitut, itu seperti juga material dengan arca singa yang kita klik tadi, yang dimana sekarang itu disimpan di gedung koleksi Bumi Ayu. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Ia diturunkan dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cagar budaya hadir sebagai sebuah eksistensi nyata, adanya peninggalan para leluhur dan pendahulu yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjadi sebuah bangsa yang berbudaya. Menyimpan berbagai catatan sejarah dan ilmu pengetahuan, serta mengandung nilai budaya yang berperan bagi penguatan kepribadian bangsa, cagar budaya menunjukkan sebuah konsistensi atas kekayaan tak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cagar budaya hadir sebagai sebuah eksistensi nyata, adanya peninggalan para leluhur dan pendahulu yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjadi sebuah bangsa yang berbudaya. Menyimpan berbagai catatan sejarah dan ilmu pengetahuan, serta mengandung nilai budaya yang berperan bagi penguatan kepribadian bangsa, cagar budaya menunjukkan sebuah konsistensi atas kekayaan tak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.